pembahasan yang pertama, apa itu kanker sel plasma? Yang kedua, teknologi stem cell. Yang ketiga, benarkah sistem imun tubuh kita dapat menyerang sel-sel sehat pada tubuh? Langsung saja kita jawab yang pertama. Yang pertama, apa sih itu kanker sel plasma? Lalu, gejala kanker sel plasma itu apa-apa saja? Ketiga, penyebab kanker sel plasma. Jadi, kanker sel plasma adalah jenis sel darah putih dalam sumsum tulang. Dengan kondisi ini, sekelompok sel plasma menjadi bersifat kanker dan berlipat ganda. Penyakit ini dapat merusak tulang, sistem kekebalan tubuh, ginjal, dan jumlah sel darah merah. Sel plasma adalah salah satu jenis sel darah putih yang berfungsi untuk membentuk antibodi. Multiple myeloma atau kanker plasma ini merupakan salah satu jenis kanker darah. Multiple myeloma adalah jenis kanker darah yang terjadi karena sel plasma berubah menjadi ganas dan berkembang biak tidak terkendali. Jadi sel plasma berfungsi untuk membentuk antibodi di dalam tubuh kita. Kurang dari 150.000 kasus per tahun di Indonesia. Perawatan dapat membantu, namun penyakit ini tidak dapat disembuhkan. Membutuhkan diagnosis medis, selalu memerlukan uji atau pencitraan laboratorium. Pada gejala kanker sel plasma, pada tahap awal, penderita multiple myeloma sering tidak merasakan gejala apapun. Namun, seiring perkembangan penyakit, dapat muncul sejumlah gejala berikut. Yang pertama, nyeri tulang, terutama tulang belakang, tulang rusuk, dan tulang pinggul. Yang kedua, lebih mudah mengalami patah tulang. Ketiga, lebih mudah mengalami penyakit infeksi. Keempat, tungkai kaki terasa lemas hingga mati rasa atau kebas. Kelima, mudah timbul memar kulit, mimisan, atau gusi berdarah. Keenam, mual muntah. Ketujuh, tidak nafsu makan. Kedelapan, berat badan menurun drastis. 9, anemia. 10, sakit perut dan sembelit. 11, sering merasa lelah dan lemas tanpa diketahui sebabnya. 12, sakit kepala. 13, pandangan gabur. 14, menjadi linglung dan kebingungan. Penyebab kanker sel plasma, multiple myeloma atau kanker sel plasma terjadi saat sel plasma abnormal atau myeloma di sumsum tulang tumbuh dan berkembang dengan sangat cepat, serta merusak sel-sel sehat seperti sel darah putih dan keping darah yang ada di sekitarnya. Dalam keadaan normal, sel-sel plasma akan menghasilkan antibodi yang berfungsi melindungi tubuh atau protein M. Saat sel-sel plasma menjadi myeloma, antibodi yang diproduksi tidak bekerja sebagaimana mestinya. Protein M akhirnya menumpuk dan merusak beberapa organ seperti ginjal, tulang, dan sistem syaraf. Penyebab multiple myeloma belum diketahui secara pasti.
Namun, kondisi ini sering dikaitkan dengan MGUS atau monoclonal gammopathy of undetermined significance. Sekitar 1 dari 100 orang yang menderita MGUS diperkirakan akan mengalami multiple myeloma. Ada beberapa faktor resiko yang menjadikan seseorang lebih berpotensi mengalami multiple myeloma. Antara lain, berjenis kelamin pria, berusia di atas 60 tahun, memiliki keluarga dengan riwayat multiple myeloma atau MGUS, mengalami kelebihan berat badan atau obesitas, mengalami gangguan sistem imun, memiliki riwayat paparan radiasi seperti radioterapi, memiliki riwayat paparan atau kontak dengan bahan kimia, misal pada pekerja minyak. 2. Teknologi stem cell. Apa manfaat teknologi stem cell? Metode teknologi stem cell. Teknologi stem cell, terapi stem cell ini merupakan teknologi kedokteran yang menjadi harapan untuk menyembuhkan berbagai penyakit yang awalnya sulit disembuhkan dengan metode konvensional. Salah satunya adalah menyembuhkan kanker darah. Selain hasilnya yang menjanjikan, resiko terapi ini juga minim sehingga semakin banyak dicari. Lebih dikenal dengan sel punca stem cell, adalah sel biologis yang merupakan jejak utama DNA. Hebatnya sel yang satu ini, mereka dapat meremajakan diri dan menghasilkan lebih banyak sel yang berguna sebagai sumber pembentuk sel baru. Manfaat dari teknologi stem cell berfungsi untuk mengembalikan keremajaan sel. Regenerasi sel ini berfungsi untuk mengembalikan stamina dan peremajaan tubuh sehingga tampak awet muda, serta bisa untuk menyembuhkan penyakit. Stem cell memiliki tugas untuk memperbaiki jaringan yang terluka atau menggantikan sel lain pada saat mereka mengalami kematian rutin. Dengan cara ini, stem cell kita menjaga tetap sehat dan mencegah kita dari penuaan dini. Stem cell bertindak seperti pasukan dokter mikroskopis milik kita sendiri. Untuk kanker darah sendiri sebetulnya telah ditemukan banyak metode penyembuhan, seperti kemoterapi, radioterapi, dan metode yang paling banyak dibahas adalah stem cell. Stem cell atau sel punca pada dasarnya adalah sel yang belum didiferensiasi secara sempurna. Diferensiasi sel sendiri adalah hal penting karena proses ini akan membuat stem cell berubah menjadi sel dewasa, seperti sel darah, sel otot, hingga sel saraf. Jadi, apa gunanya stem cell ini di dunia kedokteran? Sel yang belum didiferensiasi ini dapat diisolasi dan diinduksi dalam sebuah media buatan atau in vitro agar menjadi sel yang diinginkan. Nantinya, sel yang telah berhasil diinduksi ini akan diaplikasikan kepada pasien. Harapannya adalah stem cell akan tumbuh dan menggantikan sel-sel di tubuh yang mengalami kerusakan. Benarkah sistem imun dalam tubuh kita dapat menyerang sel-sel sehat pada tubuh? Benar, ini adalah salah satu penyakit yang bernama autoimun. Autoimun adalah penyakit yang terjadi akibat sistem kekebalan tubuh atau sistem imun menyerang sel-sel sehat dalam tubuh. Penyakit ini berkembang ketika sistem kekebalan tubuh salah dalam menilai sel sehat yang ada di dalam tubuh dan malah menganggapnya sebagai zat asing. Akibatnya, tubuh mulai memproduksi antibodi yang akan menyerang dan merusak sel sehat dalam tubuh. Penyebab pasti mengapa sistem imun menyerang sel sehat dalam tubuh belum diketahui. Penyakit autoimun dapat mempengaruhi hampir semua bagian tubuh, termasuk otak, syaraf, otot, kulit, mata, jantung, paru-paru, ginjal, saluran pencernaan, kelenjar, dan pembuluh darah. Ada sebanyak 80 jenis penyakit autoimun.
Penyakit autoimun ini dapat mempengaruhi satu atau banyak jaringan tubuh. Hal ini menyebabkan pertumbuhan organ menjadi abnormal dan mengakibatkan perubahan fungsi pada organ. Pengobatan untuk penyakit autoimun fokus pada mengurangi gejala atau aktivitas sistem imun karena tidak ada pengobatan yang benar-benar bisa menyembuhkannya. Selanjutnya adalah 6 penyakit yang menyerang sel-sel sehat dalam tubuh. Yang pertama, rematik. Penyakit ini sudah tidak asing lagi di indera pendengaran kita. Rematik atau radang sendi merupakan penyakit autoimun yang menyerang sendi. Yang kedua ada lupus. Lupus atau lupus erythematosus sistematik dapat terjadi saat antibodi yang dihasilkan tubuh menempel pada jaringan di seluruh tubuh. 3. Psoriasis. Psoriasis merupakan penyakit disebabkan oleh pertumbuhan sel kulit baru yang sangat cepat sehingga menumpuk di permukaan kulit. Keempat, penyakit radang usus. Sistem kekebalan tubuh yang menyerang lapisan usus disebut dengan penyakit radang usus karena dapat menyebabkan radang kronis pada saluran pencernaan. 5. Diabetes mellitus tipe 1. Penyakit ini disebabkan oleh antibodi sistem imun yang menyerang dan menghancurkan sel penghasil insulin di pankreas. 6. Sklerosis ganda. Multiple sklerosis atau sklerosis ganda adalah penyakit autoimun yang menyerang lapisan pelindung di sekitar saraf. Berikut ini adalah sumber informasi yang saya dapatkan. Sekian, terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.